yang ingin bergabung atau berbagi ilmu ya sebagai fasilitator. Nah, jadi kita bisa tambah banyak yang memberi ikut sharing ilmu lah gitu ya. Jadi bisa weekday juga juga bisa sharing-sharing gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya juga akan mengenalkan karena banyak dari Bapak Ibu yang hadir sekarang ini yang baru ikut. Nah, baru ikut kegiatan di High Tech Teacher Indonesia. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih ini. Siapa ini ya? Nah, kalau nggak tahu itu kadang nggak peduli gitu ya, nggak sayang gitu ya. Nah, biar lebih dekat kita ya, karena biasanya karena kita ini biasanya saling saling ngerti satu sama lain, jadi bisa tambah saudara gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, nah karena relasi itu juga penting Bapak Ibu. Nah, insya Allah ini saya akan mengenalkan dulu apa sih High Tech Teacher Indonesia itu. Nah, ini saya akan presentasi screen Bapak Ibu. Oke, Mbak Fili sudah bisa terlihat screen saya? Masih loading. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah muncul, Pak. Sudah. Oke, sudah muncul. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan forum High Tech Teacher Indonesia. Jadi forum ini saya inisiasi dan kembangkan dari 1 tahun yang lalu, tepatnya sebelum pandemi. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti tahu sejarahnya, karena di dalam biasanya dikirimkan sertifikat ada sejarah singkat. Nah, ini kerjanya akun manajer kita nih, Mbak Filianti, memberikan sejarah singkat bagaimana sih High Tech Teacher Indonesia itu berdiri gitu ya. Nah, jadi di High Tech Teacher Indonesia ini Bapak Ibu adalah forum dosen, guru, dan tenaga kependidikan di Indonesia berbagi ya, saling berbagi, saling belajar tentang penggunaan teknologi-teknologi pembelajaran, dan mungkin bisa mengembangkan media-media pembelajaran dengan teknologi terkini juga. Nah, kita bisa saling sharing Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya pertama kali didirikan High Tech Teacher Indonesia ini adalah dengan semangat gotong royong, saling berbagi begitu ya, dan memang untuk mencari apa ya, keberkahan dalam berbagi ilmu seperti itu. Nah, alhamdulillah saya dibantu oleh seorang pemudi Mbak Filianti ini yang membantu saya sebagai akun manajer di High Tech Teacher Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini beliau juga hadir sekarang ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan sering sekali bertemu dengan Mbak Fili ini, baik di Instagram atau di WA gitu ya. Nah, beliau inilah yang narahubung kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah lama, dan kegiatan ini disambut baik oleh para pendidik di seluruh Indonesia ya, dan karena kebutuhan juga mungkin ya, di kala pandemi ini memang kebutuhan tentang bagaimana penggunaan teknologi ya, kita sama-sama tahu meningkat ya kebutuhan pengetahuannya. Dan alhamdulillah sesuai dengan kegiatan-kegiatan dan semangat kita di High Tech Teacher Indonesia, berbagi ilmu tentang penggunaan teknologi, media, pembelajaran yang bisa dimanfaatkan gitu. Karena memang background saya juga dari teknologi pembelajaran ya, S1-nya teknologi pendidikan dan S2-nya teknologi pembelajaran. Jadi ya tidak jauh-jauh lah dari hal-hal yang saya suka, dan alhamdulillah bisa bermanfaat juga Bapak Ibu dengan kepada Bapak Ibu di seluruh Indonesia
ya yang ingin belajar lebih jauh tentang teknologi dalam pembelajaran. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari bagaimana merancang pembelajaran yang asik ya, yang bisa berkolaborasi karena di pembelajaran jarak jauh sekarang ini rentan untuk individualis ya. Nah, sekarang ada yang namanya sebuah software Bapak Ibu namanya Padlet, dan ini bisa membuat pembelajaran kita ya, khususnya pembelajaran jarak jauh ini lebih menyenangkan dan tentu sesuai dengan judulnya collaborative learning ya. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan siswa, siswa dengan siswa ya, dan itu insya Allah akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, narasumber kita hari ini Bapak Ibu, itu ada Pak Erwin Hari Kurniawan, beliau ini dosen di Uniska Kediri. Pak Erwin ini juga fasilitator yang rutin memberikan materi, bahkan dari pertama-pertama High Tech Teacher Indonesia mulai go public begitu, Pak Erwin ini sudah sangat berkontribusi sekali. Terima kasih Pak Erwin. Hari ini waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Erwin Hari Kurniawan menyampaikan materinya. Silakan Pak Erwin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta HTT yang kami hormati, terima kasih atas perkenan waktu dan fasilitas yang sudah diberikan Pak Lovandri kepada kita semua. Siang hari ini kita coba berdiskusi bersama-sama tentang penggunaan Padlet. Ini saya coba share screen. Oke. Udah masuk Pak Lovandri belum? Loading ke sepertinya Pak Erwin. Kenapa? Loading. Loading. Yes. Sudah? Belum? Belum. Belum ini Pak Erwin. Saya coba ini aja lah, kita ulangi lagi aja Pak, saya ulangi lagi dari awal. Ini harusnya sudah mungkin. Sudah ya? Oh ya, sudah. Oke. Salah ngeklik Pak saya ternyata. Oke, Bapak dan Ibu, jadi ngapunten ini saya nyoba pakai laptop, biasanya pakai PC lancar-lancar saja, ini coba lah ya. Oke. Baterainya nanti listrik kebetulan mendung ya, baterainya nanti pakai PC mati mendadak terus nggak putus di tengah jalan gitu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekilas saja lah, kalau Bapak dan Ibu saya rasa sudah hafal dengan cerita yang kayak begini ya. Jadi latar belakangnya apa sih dari Sisdiknas kita 20 tahun 2003 itu bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik ya, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maknanya apa? Saya khawatir hari ini pengajaran kita itu hanya satu arah. Kenapa saya katakan hanya satu arah? Karena kebanyakan ketika PJJ seperti ini, guru-guru itu hanya memberikan materi, terus kemudian tidak pernah atau jarang sekali melakukan interaksi. Asumsinya didapat dari mana? Ya, karena seringkali ketika saya bersinggungan dengan tetangga, saudara gitu ya, mereka mengeluh, sekarang malah parah ya, jadi orang tua jadi guru ya, terus mungkin pembantu rumah tangga juga jadi guru gitu ya, dan sebagainya. Oke lah, bagi yang mungkin Bapak dan Ibu punya uang bisa mengkursuskan anak putra putrinya ke guru privat mungkin. Nah, menjadi masalah adalah ketika pembelajaran itu kemudian hanya satu arah, guru memberikan materi, terus kemudian anak didiknya bingung mau tanya siapa ya, akhirnya timbul berbagai macam masalah, maka interaksi ini menjadi hilang gitu ya. Terus kemudian ketika kita berbicara tentang Sisdiknas ini diperkuat oleh pernyataan Johnson di tahun 1993 yang berkenaan dengan cooperative learning ya. Jadi saya relasikan ini dengan cooperative learning. Ini teori yang sudah lama sekali sebenarnya. Jadi di cooperative learning itu adalah pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Ini yang sesuai dengan di kurikulum kita, mulai dari KPK
KTSP itu ya, terus kemudian kurikulum 2013 yang direvisi itu. Terus apa yang dimunculkan di sana bahwa pembelajaran kooperatif itu didefinisikan sebagai belajar kelompok. Nah, ini yang terstruktur. Nah, pertanyaannya hari ini ketika PJJ bagaimana belajar kelompoknya gitu ya? Apakah hanya saling kirim-kiriman WA terus itu sudah selesai gitu ya? Atau nonton bareng YouTube di tempat berbeda-beda, apakah itu sudah mewakili sebagai pembelajaran yang bisa dikatakan berkelompok gitu ya? Karena ada perbedaan antara belajar kelompok yang disebut kalau di istilah kami ada grup working itu atau grup studying itu dengan yang akan kita sebut sebagai yang nanti dengan pembelajaran yang model kooperatif itu tadi gitu ya. Nah, kemudian dari sini ada pertanyaan, mengapa kok harus menggunakan cooperative learning, Bapak dan Ibu? Jadi sebenarnya esensi dari cooperative learning itu adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya pernah diskusi dengan salah satu teman itu ya, ini sebenarnya pembelajaran gotong royong gitu ya. Bangsa kita itu sudah punya ini gitu. Cuma ini sudah mulai menghilang gara-gara kita itu terkena teori-teori liberalisme itu. Jadi bahwa anak pinter itu ya harus didahulukan daripada anak yang kurang gitu ya. Apalagi dengan sekarang ada muncul terbaru dengan sistem pembelajaran SKS di sekolah-sekolah umum gitu ya, sehingga mengakibatkan anak-anak itu menjadi lebih ke arah pembelajaran yang individual gitu. Sementara di cooperative learning itu mendorong bagaimana kita itu bisa sukses bersama-sama. Ada satu cerita Bapak dan Ibu, ketika saya dulu memberikan salah satu diskusi di salah satu sekolah dasar di daerah Tulungagung itu, Perpaduan Tulungagung Trenggalek itu, saya lupa nama sekolahnya itu tahun berapa ya, 2016 mungkin ya, 2016 apa. Kemudian saya ditanya, Pak, kalau teori cooperative learning ini dipakai berarti nanti murid saya gimana? Contekan-kah gitu ya. Jadi yang muncul di pemahaman guru-guru itu kalau cooperative learning itu anak kerja bareng-bareng mulai dari diskusi, terus kemudian mengerjakan PR, ulangan gitu. Jadi sampai ulangan dianggap kooperatif padahal berbeda. Teori kooperatif itu gotong royong itu maknanya gimana? Yang bisa membantu yang belum bisa untuk memahami pelajaran, memahami ya, bukan mengerjakan. Jadi memahami itu berarti ya mulai dari proses brainstormingnya sampai nanti dia di pemahaman sebelum dia itu melakukan pendalaman materi gitu. Jadi itu. Yang kedua adalah bentuk pembelajarannya berdasarkan paham konstruktivisme gitu ya. Berarti strategi belajar dengan sejumlah siswa atau kelompok kecil ya, tergantung ini mau kelompok kecil atau kelompok sedang. Saya nggak ngomong besar karena besar tanda kutip itu kan lebih dari 6 itu sudah dikatakan kelompok-kelompok besar gitu. Mereka bisa menyelesaikan pembelajaran dengan pemahaman mereka. Nah, di sini muncul kemudian bahwa akan ada saling ketergantungan positif. Apa maknanya ketergantungan positif ini? Bahwa setiap hasil karya yang dimunculkan itu nanti tergantung dari usaha setiap anggotanya. Jadi bukan yang pinter terus diplokoto kalau bahasa Jawanya itu gitu. Sampai Anda aja yang ngerjakan, kami tak nonton aja kan, kamu yang pinter misalkan. Atau ya dua-duanya karena satu kelompok tidak ada yang pinter, akhirnya ya udah digarap sebisanya gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana satu kelompok itu bertanggung jawab untuk bisa menghasilkan suatu produk gitu ya, yang itu mencerminkan kemampuan mereka dalam memahami pembelajaran. Sehingga tetap muncul di situ tanggung jawab perseorangan gitu ya. Jadi kalau kita bisa memotivasi anak-anak ini untuk kemudian mari belajar bareng-bareng, kalau tidak bisa saling membantu bukan berarti dikerjakan, tetapi saling take and give di situ. Jadi ada pembelajaran itu, sehingga harapannya adalah tercipta suasana saya membantu teman saya bisa menjadi lebih paham lagi. Teman yang mungkin dulunya malu-malu bertanya kepada guru, maka dia tidak ada keengganan untuk bertanya kepada temannya. Jadi kalau saya ceritakan pada saat itu adalah bagaimana kita itu bisa membuat anak didik kita itu mendapatkan nilai A secara bareng-bareng dengan kemampuan yang mereka miliki. Berarti mereka otomatis kemampuannya bisa meningkat. Mungkin ada pertanyaan, wah tidak mungkin kita memberikan nilai A pada satu kelas
semuanya mendapatkan nilai A gitu. Tapi kalau kemudian dengan proses pembelajaran yang kemudian mereka sadari bahwa itu tanggung jawab bersama, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang bukan mustahil lagi. Yang kedua yang ketiga adalah tetap ada tatap muka gitu ya. Pembelajaran kooperatif itu setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi gitu ya. Jadi kalau di PJJ ini sebenarnya bisa banget gitu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah dikenalkan mungkin dengan Google Meet gitu ya, Zoom dan sebagainya, sebenarnya terjadi tatap muka, cuma seringkali ini hanya diinisiasi oleh guru sehingga murid-murid kita jarang sekali bisa melakukan ini gitu. Kemudian ada komunikasi antara anggota, jadi yang namanya sudah ada tatap muka, kalau nggak ada komunikasi ya tidak mungkin, berarti ada komunikasi dan evaluasi sebelum produk itu kemudian diserahkan atau dibaca oleh teman-teman yang lain. Jadi ada proses evaluasi kelompok. Nah, ini fase-fasenya nanti Bapak dan Ibu bisa dibaca sendiri. Terus kemudian saya akan langsung masuk ke Padlet. Kenapa Padlet? Jadi kapan hari ketika saya ikut di kelasnya Cambridge ya, kapan hari ada webinarnya Cambridge itu, ada salah satu profesor itu saya lupa menyampaikan salah satu pembelajaran Padlet. Saya teringat saya pernah mendapatkan dana hibah pada saat itu, saya sekitar tahun 2016-an juga itu saya menggunakan Padlet 2016-2017 itu tentang Padlet ini untuk pembelajaran. Terus saya kemudian ini yang lama saya munculkan lagi dan ternyata fiturnya ketika sudah saya tinggalkan 2018 kemarin, sekarang fitur di Padlet sudah mulai berkembang dan menarik memang. Ya, ada dua versi di sana, versi yang free dan versi yang berbayar, Bapak dan Ibu. Nah, terus kemudian mana yang enak? Ya, kalau kita ngomong enak, mesti enak yang berbayar sebenarnya. Secara tampilan, secara servis yang diberikan, itu lebih menarik daripada yang free. Akan tetapi bagi Bapak dan Ibu yang hanya sekedar ini memanfaatkan untuk sebagai salah satu alternatif di pembelajaran kita, tidak ada salahnya kalau kita menggunakan yang trial saja. Toh trial saja menurut saya sudah lumayan gitu ya. Yang dimaksud trial adalah ya kapasitasnya tidak terlalu banyak sih, tapi kalau hanya untuk brainstorming, ya untuk diskusi sederhana itu masih cukup lumayan dengan fitur yang menarik. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti pengen masuk, langsung aja akses di https://padlet.com gitu ya. Terus kemudian bisa masuk dengan akun apa ya? Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft 365 bisa menggunakan akun Microsoft 365 Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya Facebook, bisa dengan akun Facebook Anda atau dengan akun Google Anda. Jadi ada 3 varian yang bisa dipakai untuk mendaftar di Padlet, gitu ya. Jadi ini tampilan awal Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu login nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Tampilan ketika kita ngetik Padlet tadi akan muncul begini, terus kita tinggal ada pilihan. Nah ini sign up for free, ya, mendaftar secara gratis, gitu ya. Menginstal di Windows ya, ini bisa menginstal bisa tidak sebenarnya, atau saya biasanya tidak pakai install Bapak dan Ibu, saya langsung aja login saja. Jadi biarkan itu tetap ada di cloud mereka, gitu. Tidak menginstal di laptop saya atau di HP saya. Jadi ini bisa diinstal di HP sebenarnya juga ya. Terus ini contoh, jadi ada 3 tadi, jadi ada dengan Google, dengan Microsoft ya, dengan Apple juga. Kalau Bapak dan Ibu punya di Apple itu ada ID Apple-nya, bisa digunakan untuk mendaftar. Nah, saya kemarin sudah mencoba ketiga-tiganya gitu ya, dan menarik. Cuma yang saya munculkan hari ini yang dengan Microsoft dan dengan akun Google saja. Gitu. Nih ya, ini coba dengan akun Microsoft saya ini. Akhirnya jadi ini Erwin Hari @KIP Uniska ini akun saya. Terus kemudian apa ya sudah, nanti silakan masukkan akun penjenengan, terus kemudian di accept gitu aja, sudah selesai gitu. Nah, bagaimana dengan Google? Ya sama, diganti dengan masuk dengan akun Google. Ini saya coba ya dengan dua-duanya gitu ya. Nah, ternyata ketika sudah masuk ya terintegrasi beneran gitu ya. Nah, ini yang dengan Google. Terus kemudian ada 2 pilihan ini tadi yang saya ceritakan. Ya. Yang pertama yang free ya, yang basic, free forever, dia sudah katakan tidak 30 hari kemudian berbayar, tidak, tapi ini free forever itu gimana ya? Ya memang free gitu ya.
Terus cuma ada beberapa pembatasan, misalkan kemarin katanya 3 Padlet only, tapi saya coba lebih dari 3 Bapak dan Ibu. Mungkin ini tidak hanya 3, saya sampai nyoba kemarin 4 atau 5 ya, ternyata masih bisa. Terus kemudian kapasitas maksimal kita upload filenya itu cuma 10 megabyte ya, 10 megabyte. Ya, masih lumayan. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu filenya lebih dari 10 mega, caranya gimana? Nanti kita akali dengan cara kita upload file itu terlebih dahulu ke Google Drive atau OneDrive ya, atau mungkin Dropbox kita, terus linknya itu nanti yang baru kita share di sini. Jadi linknya yang kita bagi adalah linknya gitu. Terus ya namanya juga free ya, berarti supportnya tidak terlalu banyak. Dia sebut sebagai standar support. Bagaimana dengan yang pro? Nah ini yang dengan membayar biaya sekitar 40.000 per bulan, maka Bapak dan Ibu mendapatkan bisa membuat Padlet dengan unlimited. Unlimited itu gimana ya? Unlimited bebas, mau bikin 100, 200, 500 dipersilahkan. Maksimal file yang diupload ya, file yang sekali upload file itu adalah 250 megabyte. Ya, jadi lumayan besar. Jadi kalau bikin video ini cukup 1 video kurang lebih ya. Untuk pembelajaran durasi 5 sampai 10 menit ini cukup gitu ya. Terus bisa ada priority support dan bisa ngupload folder, ini hebatnya. Dia ada folder, sementara yang free tidak bisa. Hanya file saja gitu ya. Oke, ini contoh ya. Ketika saya sudah membuat kemarin, pertama kali tampilannya kurang lebih seperti ini. Terus kemudian ada di menu namanya gallery. Jadi Bapak Ibu ya, saya kembalikan. Jadi di atas itu ada make Padlet, join a Padlet. Jadi join itu biar nanti untuk murid kita gitu ya. Sementara galeri adalah contoh-contoh Padlet yang sudah dibuat oleh admin Padlet, yang itu bisa jadikan inspirasi kita dalam pembuatan kelas. Saya nanti akan coba munculkan beberapa contoh gitu ya. Terus kemudian di bawahnya ada recent, berarti segala sesuatu yang baru saja kita buat. Meet itu berarti Padlet-Padlet yang kita buat. Share itu adalah Padlet yang kita bagikan kepada orang lain atau murid-murid kita ya. Like berarti ya Padlet kita atau Padlet orang lain yang disukai. Tapi biasanya like itu muncul untuk Padletnya orang lain yang kita browsing, yang kita bisa sukai. Wah ini bagus nih, bisa menginspirasi saya gitu ya. Arsip adalah Padlet yang kita simpan dalam artian ya mungkin sudah tidak kita pakai lagi tapi kita simpan di situ sehingga suatu hari kalau kita butuh bisa kita munculkan kembali. Itu ya, ini yang new folder bisa membuat folder baru. Ini contoh yang di galeri Bapak dan Ibu. Ini ada contoh. Di sana disediakan contoh kurang lebih 71 model Padlet yang bisa Bapak dan Ibu nanti buka gitu ya, sebagai contohnya gitu ya. Macam-macam nanti bisa digeser ke bawah. Gitu. Nah, ini contohnya ini ya, yang di galeri tadi yang model poll gitu ya. What should the theme of the senior prom be? Ini contoh dari Padlet yang model dari galeri tadi. Ini beberapa saya buka itu contohnya ya. Terus oke, mari kita mencoba membuat Padlet Bapak dan Ibu dengan cara penjenengan milih, jadi create yang tadi yang baru, terus kemudian ada tampilan ini. Ini ada 8 model yang bisa kita buat. Yang pertama model wall gitu ya. Wall itu ya kita boleh tempel-tempel segala macamnya. Ini ya. Jadi upload baik guru maupun murid bisa mengupload di situ. Tergantung nanti settingan yang kita mau buat. Yang kedua itu model kanvas. Ini biasanya saya menggunakan ini untuk membuat contoh siklus ya, siklus air, ya, siklus pembuatan makanan pada tanaman gitu ya. Dan model-model yang lain yang bisa model-model bagan itu bisa kita hubung-hubungkan dengan garis nanti. Terus ada yang model stream. Stream itu gimana? Dari atas ke bawah. Jadi tulisan yang paling bawah berarti mencerminkan yang dia terakhir gitu ya. Terakhir itu yang awal-awal, yang awal, yang atas berarti yang terakhir gitu ya. Yang model stream. Ya, jadi biasanya digunakan untuk writing gitu ya. Guru ngasih tugas terus di atasnya tugas murid-muridnya gitu. Terus ada juga yang modelnya grid gitu ya. Kita model rows, ada rows gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang ini yang biasa atau sering saya lakukan adalah saya menggunakan model shelf. Shelf itu model kolom gitu, kolom ke bawah. Jadi misalkan dalam kolom pertama saya tulis misalkan buku referensi. Di kolom kedua saya tulis misalkan contoh-contohnya. Terus yang ketiga adalah tugas-tugasnya. Itu bisa kita buat seperti itu. Sehingga anak nanti tahu, oh berarti kalau saya ingin cari referensi, saya carinya di buku referensi.
terus saya baca contohnya yang disampaikan hari ini di contoh atau example, terus kemudian tugasnya di sebelah sini, diskusinya nanti yang di sebelah sini. Itu bisa kita buat dengan model self. Ada lagi yang namanya model back channel. Jadi saling tanya jawab. Ini model kayak kita ada kayak model SMS ini ya. SMS atau WA. Jadi gurunya menyampaikan sesuatu, nanti muridnya langsung merespon. Ada juga yang lebih menarik Bapak dan Ibu, kita dengan menggunakan model map dan timeline ini ya. Ini yang fitur baru yang saya baru temukan kemarin. Yang model map itu kita bisa nyari tempat lokasi di mana, terus di tempat itu nanti saya contohkan, ada contohnya sudah. Ini masih penjelasan dulu. Di map ini nanti misalkan penjenengan buka di Jawa Tengah gitu ya. Di Jawa Tengah di mana? Di Solo ada apa misalkan. Di Solo penjenengan mau cerita tentang Serabi Solonya gitu ya. Kemudian lari di Jogja nanti tampilin tentang misalkan gudeg Jogjanya, terus kemudian di Kudus tampilin tentang Jenang Kudus ya, dan beberapa mungkin di kota lain apa saya yang tahu hanya itu, yang lainnya mungkin belum ya. Mungkin yang di map seperti itu. Atau yang saya buat kemarin adalah saya cerita tentang pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Saya munculin di Aceh, ada perlawanan di Aceh lewat misalkan Tengku Umar dan Cut Nyadin. Kemudian terus di Sumatera Barat misalkan saya nanti munculin videonya tentang Perang Padri. Terus kemudian di Jawa Barat misalkan nanti siapa gitu ya, Jawa Tengah Pangeran Diponegoro gitu ya, atau Sultan Agung gitu dan sebagainya. Itu contoh nanti yang bisa dibuka, videonya bisa di play. Dengan cara apa? Saya mencari video di YouTube, jadi video saya upload di YouTube, tidak saya upload di Padlet, linknya yang nanti saya masukkan di map itu, sehingga nanti muncul peta, terus anak bisa ngeklik, bisa dibuat diskusi dan sebagainya gitu ya. Terus yang model timeline adalah ini biasanya kita gunakan untuk menceritakan biografi seseorang atau proses pembuatan sesuatu bisa dilakukan. Kurang lebihnya untuk layoutnya seperti itu. Ini masih layout. Oke, sekarang kita setelah ngeklik kita pilih salah satu, akan muncul starting your Padlet seperti ini. Terus kemudian ini tampilan awal. Jadi ini ya, ini bisa di title kita bisa tulis sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan judulnya My Harmonious Padlet, itu bisa kita ganti di title itu. Misalkan saya mau belajar tentang apa, misalkan bilangan cacah ya, tulis saja judulnya bilangan cacah atau matematika atau matematik gitu ya. Yang mungkin sejarah atau kelas A, kelas B ya, itu bisa jadi seperti itu. Terus description-nya adalah deskripsi dari pelajaran yang akan kita gunakan untuk berbagi dengan murid-murid kita, yaitu terserah boleh diisi boleh tidak. Icon ya, itu kita bisa menambahkan gambar ya sesuai dengan beberapa contoh di sana, atau Bapak dan Ibu bisa upload nanti lewat menu icon. Nah, di address, di bawahnya address, itu Bapak dan Ibu bisa mengcustom ya, tapi tetap ada nama padlet.com. Sementara kalau Bapak dan Ibu tadi dengan versi berbayar, maka padlet.com-nya itu hilang, menjadi langsung nama seperti kayak nama blog, kayak kita beli domain gitu ya, namanya bisa kita ganti. Itu asiknya kalau kita beli. Kalau enggak, seperti contoh saya adalah dengan padlet.com gitu ya, garis miring Erwin Hari Kurniawan garis miring. Nah, itu bisa kita ganti di bawahnya misalkan IPA 1 misalkan begitu. Karena nanti appearance tampilan ya, sehingga munculnya ini ya menjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, saya ganti dengan teaching reading itu, terus ikonnya saya kasih gambar model apa ini, model kayak hall gitu ya. Terus addressnya itu saya ganti reading gitu ya. Terus kemudian tampilannya saya pilih wallpaper warna merah dengan fitur color scheme-nya itu ya. Itu saya gunakan warna yang putih dan abu-abu, bukan yang hitam dan abu-abu. Terus fontnya saya bisa ganti gitu, misalkan yang hurufnya seperti itu ya. Dan seterusnya. Nih, attribution-nya dimunculin, berarti display author name. Jadi, maka siapapun yang nulis nama murid kita nanti, jadi kalau dia nulis, maka akan muncul tulisannya. Tapi kalau attribution-nya ini tidak kita aktifkan, maka nanti akan hanya muncul anonymous yang posting di sana gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu muridnya bisa itu nulis bisa masuk di sini ya. Mungkin mereka menulis sesuai dengan nama loginnya tadi di awal gitu. Maka sebenarnya ini Nak, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan email institusi, jadi nama muridnya akan terdeteksi dengan mudah, begitu juga dengan nama gurunya. Jadi gampang kita memantau kalau itu menggunakan email institusi, jadi bisa pakai Google atau pakai misalkan Microsoft.
Terus kemudian new post position-nya, nah ini kita bisa rubah yang tadi saya jelaskan, yang model stream itu tadi bisa pakai yang first atau the last, tergantung. Kalau jenengan new post position in the last berarti ada di atas. Tapi kalau yang first berarti yang di atas itu selalu yang pertama, gitu ya. Kalau saya pilih yang last berarti yang nanti dibuka yang dekat dengan alamat webnya itu yang di atas, misalkan di bawahnya teaching reading nanti itu adalah yang terakhir. Ya. Nah, terus kemudian komen diperkenankan apa enggak? Ini allow viewer to comment on a post. Jadi boleh komen enggak? Jadi yang dimaksud komen gimana? Jadi misalkan gurunya habis memposting sesuatu, maka murid kalau itu kita aktifkan boleh komen di bawahnya. Begitu juga kalau temannya memposting sesuatu, maka teman yang lain atau gurunya boleh mengkomen langsung di bawahnya. Gitu. Nah, reactionnya ini Bapak dan Ibu nanti bisa model star, bisa model like, gitu ya, model polling dan sebagainya. Ada beberapa, bisa dicoba-coba sendiri. Terus yang selanjutnya ada content filtering. Nah itu kalau harusnya ini dia dibuka ya, biar require approval. Jadi kalau require approval berarti murid yang pengen masuk ke alamat kita itu harus diizinkan dulu oleh guru baru bisa dia masuk. Kalau enggak, ya dia enggak bisa masuk. Ini tujuannya manakala link yang kita pakai nanti itu dibuka secara publik gitu ya. Tapi kalau nanti private maka orang yang punya link saja yang bisa masuk ke dalam Padlet kita. Nah, itu monggo nanti pengaturannya dikembalikan ke Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti itu. Terus ini ya, misalkan sudah saya buat muncul seperti ini, you are all set, post to your heard content. Ini pertama kali nanti muncul misalkan gini yang tadi saya ceritakan, saya bikin buku referensi, sudah saya ketik, kemudian saya ketik save, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini saya bikin lagi kolom berikutnya, saya tadi yang model self tadi, misalkan ada buku referensi, diskusi 1, diskusi 2, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa munculkan di sini, itu berarti judulnya, terus menulis kemudian bisa mengupload sesuatu, mengirimkan link, mencari langsung di web, gitu ya, menambahkan gambar berupa picture gitu ya dan sebagainya gitu ya, berupa picture. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan file? Ini contohnya, misalkan saya kemarin nyari-nyari kebetulan aja ya, ini tentang ini bestseller internasional sejarah dunia yang disembunyikan, ini contoh aja. Nah, ini saya memasukkan karena kebetulan file dari buku ini tadi itu ada di Google Drive-nya orang gitu ya, kemudian itu di open ini ya. Terus kemudian ini saya copy linknya yang di atas ini yang HTTPS Google Drive dan sebagainya itu, atau kalau penjenengan sudah upload itu di Google Drive penjenengan, itu bisa di copy, di share ya, kemudian nanti dimasukkan di sini dengan cara mengklik gambar tautan, di situ ada ya, misalkan itu di buku 4 itu, saya cari contoh itu ada gambar tautan, itu saya klik, kemudian ada perintah enter URL, maka saya masukkan yang copy dari Google Drive tadi, saya masukkan di sini, yang kalau sudah saya klik save, sehingga nanti muncul seperti ini. Nah, itu ya. Apakah ini berarti nyimpennya di Padlet? Enggak. Padlet hanya menyimpan linknya saja, sehingga memudahkan, karena kita dibatasi cuma bisa mengupload 10 MB. Kalau bukunya ini sampai 200 Mbps ya, megabyte, maka kita nggak bisa posting di sini. Maka kita gunakan Google Drive atau OneDrive kita untuk penyimpanan, baru link share-nya itu yang kita masukkan di sini. Ini, jadi seperti itu. Terus ini lagi contoh ya, jadi kalau itu nanti dibuka, ya kalau gambar yang buku tadi dibuka, ya akan muncul seperti ini. Ini bisa dilakukan dan sebagainya. Gitu. Nah sekarang, bagaimana cara membagikan link di Padlet? Gitu ya. Yang pertama, mengundang langsung dengan menulis email ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada nanti menulis email muridnya satu persatu. Capek ini kalau muridnya lebih dari 20, capek. Kalau hanya 10 sih, atau muridnya satu sekolah cuma 10 sih enak ya. Yang mungkin Bapak Ibu ngajar di SD gitu. Mungkin hanya bisa langsung dituliskan dengan cara meminta mereka mengirimkan emailnya. Maka otomatis ketika mereka login dengan emailnya, mereka bisa langsung masuk ke Padlet yang kita buat. Itu kalau kita menggunakan langsung dengan menggunakan email. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa membagikan link yang tadi, misalkan kalau saya tadi padlet.com, terus kemudian garis miring Erwin Hari Kurniawan, garis miring misalkan reading tadi, maka ketika itu dibagikan, mereka buka itu di browsernya, murid bisa langsung masuk ke sana. Cuma mereka nanti harus login dengan menggunakan akun mereka.
atau membagikan barcode. Jadi karena di sana bisa ada membagikan barcode, kemudian membagikan embed. Embed itu kalau Bapak dan Ibu sering bermain web atau blog, maka embed itu nanti bisa kita masukkan pada saat kita membuat blog postingan baru ya. Kemudian kita memasukkan embednya, maka Padlet kita akan muncul di blog kita gitu ya, atau di web kita. Terus ada lagi menu membagikan ke FB, Facebook atau Twitter, jadi lumayan. Atau juga membagikan ke Google Classroom, karena Pak Lovandri cerita banyak dari kita hari ini yang mempunyai Google Classroom, maka tautan itu bisa kita bagi di Google Classroom kita. Nah, gitu ya. Terus ini caranya ya, jadi kita klik yang share ya, ada di atas ada share, terus kemudian ini jadi kita pilihannya ini tadi ada copy link to clipboard, get QR code ya, dan sebagainya. Nah, terus member ini ada perintah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memasukkan tadi itu, misalkan ini saya coba hanya 3 siswa ya. Sana ada Irwan, Bidin sama Wildan. Ini apa? Bisa apa? Hanya bisa melihat saja atau bisa menulis, nanti perintahnya itu. Jadi kalau nanti hanya bisa melihat ya dia hanya bisa membaca saja gitu ya, nggak bisa melakukan hal yang lain. Sementara kalau Can Write ya dia bisa menulis sesuatu di Padlet kita atau di wall kita ini. Jadi Padlet sama dengan wall. Nih, ini yang selanjutnya dengan menggunakan QR code gitu ya, QR code gitu. Jadi modelnya seperti ini ya. Terus ini yang menggunakan embed. Jadi ini kita copy semuanya, baru kita pastekan nanti dengan di web atau blog kita. Jadi, maka akan muncul nanti Padlet di postingan web atau blog kita tadi. Nah, ini atau saya bagi di Facebook. Jadi ini saya coba semuanya. Atau saya bagikan lewat Twitter. Nah, atau dibagi ke Google Classroom. Nah, gitu. Sekarang saya kenalkan lagi beberapa menu yang lain. Di menu More ya, di atas atau menu lainnya itu ya. Jadi Bapak dan Ibu ada info, berarti info Padletnya. Help itu untuk mendapatkan bantuan dari admin web pusatnya. Sebenarnya kita juga bisa like kalau kita masuk di Padletnya orang gitu ya. Atau kita membuat baru, membuat baru dengan model. Jadi yang format asli tidak hilang tapi kita bikin baru. Jadi bisa di custom lagi. Ada menu enter full screen, maka tulisan-tulisan yang di atas ini tidak akan muncul. Gitu. Jadi langsung ke yang warna merah saja. Jadi warna tadi bisa kita ganti-ganti. Terus kita bisa ngundang orang, membagikan embed, mengekspor itu nanti Bapak dan Ibu. Jadi itu bisa menjadi dalam format PDF. Nanti saya tunjukkan contohnya. Terus kita juga bisa print, cetak, gitu ya. Terus bisa juga memodifikasi. Nah ini yang mungkin Bapak dan Ibu mungkin tanyakan sebelumnya. Terus kalau saya sudah membuat stream, saya ingin model yang lain, bisa nggak? Bisa. Dengan cara change format. Di change format itu Bapak dan Ibu akan ada pilihan mengganti dengan model yang seperti apa. Atau menghapus yang bawah ini ya, clear all post. Maka semua tulisan, semua postingan yang ada di wall kita di sini, yang di teaching reading ini, maka akan hilang. Kalau di archive maka tersimpan menjadi menu RAR. Tuh, ini ya. Jadi yang diekspor bisa menjadi image, PDF, CSV, dan juga dalam bentuk Excel, dan juga di print. Oke, ini contoh yang model apa tadi seperti itu. Nah, sekarang saya ngasih beberapa contoh yang lain, Bapak dan Ibu. Kita langsung praktek saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita langsung ke prakteknya, Bapak dan Ibu? Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang Padlet ini tadi sudah dibuka oleh Pak Erwin dan dikenalkan juga fitur-fiturnya. Nah mungkin ada yang tertinggal atau kebingungan penjelasannya, monggo ditanyakan ke Pak Erwin. Silakan. Kalau ada, kalau enggak monggo Pak Erwin dilanjut. Ya, ini saya coba login ya. Tadi saya pakai PowerPoint biar Bapak dan Ibu nanti gampang untuk ini. Oke, ini ya. Ini yang buatan saya. Nah, ini saya membuat ada 4
Padlet ya. Yang pertama model discussion. Nah, ini contohnya. Bentar, nunggu dulu Bapak dan Ibu ya. Muncul deh ini. Nah, ini model discussion. Ini contohnya. Saya ada beberapa, misalkan bagaimana pendapatmu tentang COVID-19 ini ya. Terus kemudian murid saya menjawab, saya kemarin lupa tidak membuka namanya di sini. Akhirnya dia bisa membahas di sini. Nah, ini bisa kelompokan kemarin. Itu ya, gangguan pada ekonomi karena pandemi, dia ngomongin sembarang apa yang dia tahu tentang COVID itu. Dia ini lagi murid nulis lagi. Terus kemudian ada lagi. Terus kemudian saya tanya di sini, apa dampak COVID-19 bagi Anda? Nah, ini ada yang cerita itu ya. Oh, modelnya jadi kayak chat gitu ya Pak Erwin ya? Ini yang model chat Pak, yang model chat ini ya. Oke. Ada lagi nanti yang model ini Pak, sebentar. Beberapa saya kemarin membuat beberapa contoh ya. Ini tentang gambar-gambar ya. Jadi yang model gambar itu sederhana ini ya. Ini yang model sederhana. Ada lagi yang model kelas sejarah. Ini yang model peta ini. Bentar, ini yang model peta. Ini ya. Jadi kalau ini Aceh, ini saya klik, ini Bapak dan Ibu, nanti akan muncul nanti ini video tentang Aceh. Ini bisa sebagai sumber belajar anak sebenarnya. Yes. Jadi kalau saya buka lagi, jadi geser-geser gini ya Bapak dan Ibu ya. Kita perbesar dengan cara scroll gitu. Ini Jakarta, ada apa di Jakarta, di Banten nih. Ternyata tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti kalau ini di play ini jalan video, ini dari YouTube. Dan nanti kita bisa minta anak untuk melakukan sesuatu di sini ya, komen atau apa. Nah, itu contoh ya. Nanti saya nggak tak play sampai akhir. Nanti kalau di play banyak. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi bisa panjenengan post lagi di sini gitu. Jadi ini bisa jadi bahan belajar atau murid, kita minta murid untuk memposting kan. Oke, silakan dibikin video pendek. Jadi mereka yang membuat dengan temennya model apa itu ya. Cerita ini nggak harus video ya. Kebetulan aja saya memposting tentang video. Di sini Bapak dan Ibu bisa bikin yang lain gitu ya. Misalkan di sini di mana ya? Misalkan saya mau bikin di biasanya di misalkan Bontang. Di Bontang ada apa gitu ya? Di Bontang ini ya. Oke, di Bontang. Oke, di Bontang ada apa lah ini? Bapak dan Ibu bisa tulisin sesuatu ini di sini. Nah, ini kalau ini bisa dikerjakan dengan secara bersama-sama. Bontang adalah cerita pernah terjadi apa di Bontang dan sebagainya. Ini kalau sudah tinggal di ini, maka temannya nanti juga bisa nambahkan di situ. Ini yang tak bilang saya ceritakan tadi sebagai model kolaboratifnya di situ. Jadi baik guru atau murid bisa menulis sesuatu di situ. Kalau salah gimana? Bisa nggak diedit? Bisa. Gitu. Jangan khawatir. Tapi kalau salah kan, kalau saya mending biarkan kesalahan itu ada untuk dibuat pelajaran buat teman-teman yang lain. Nah, ini contoh yang model IPA selanjutnya. Yang model apa saya kemarin membuat tentang siklus air lah, ini yang tak bilang. Siklus air mulai dari ini ya, menjadi penguapan, menguap menjadi awan ini. Awan menjadi mendung, mendung menjadi hujan, hujan nanti turun ke sungai, sungai mengalir lagi ke laut, di laut menguap membentuk lagi awan. Ini contoh siklus. Ya, dengan cara ya Bapak dan Ibu tinggal aja nanti menambahkan sesuatu terus dihubung. Saya ngasih contoh lagi di bawahnya tentunya. Sini misalkan apa? Si proses pembuatan apa makanan di tumbuhan. Ya mungkin ya. Ini contoh ya. Sebenarnya nggak di sini baru ya udah nggak apa-apa. Tinggal geser-geser seperti ini sih sebenarnya. Nah ini Bapak dan Ibu. Nah ini misalkan terus kita nambahkan lagi apa di sini ini bisa nanti kita geser mulai kita perlu apa misalkan klorofil. Ini nanti kita ada pilihan di sini, kita linkkan gitu ya, kita linkkan dengan apa gitu ya, atau di sini nanti draw ya. Saya bisa gambar sesuatu juga di sini ya, Bapak dan Ibu gambar mungkin klorofil gambarnya gimana kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya enggak ini. Jadi tinggal terus nanti sebentar cara ngelingkannya kemarin. Sorry.
Oh ini connect to a post ini ya. Jadi kita menghubungkan ini dengan mana? Dengan ini misalnya. Nah ini maka terkonek dengan begini. Ini aja. Nanti kita bikin lagi posting tambahan. Kan apalagi harus ada sinar matahari. Ini kita connect dengan mana? Dengan klorofil ini. Misalkan begitu. Ini kita bisa geser-geser gini. Jadi ya seperti ini yang model dengan menggunakan bagan Bapak dan Ibu. Itu beberapa contoh. Terus Bapak Ibu tadi yang saya lupa ingin nampilkan contoh di galeri yang bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu untuk melihat update di sana, gitu ya. Misalkan tentang apa? Tentang organization chart ini. Ya ini dia bisa membuat seperti ini. Ini menarik ya kalau di kelas ya. Mungkin buatlah struktur organisasi kalau mungkin Bapak Ibu ngajar di pelajaran IPS tentang pembentukan firma atau apa itu bisa dimunculkan. Terus ini yang tadi yang saya ceritakan tentang timeline. Misalkan dia ngomongin tentang dinosaurus. Ya, nah ini. Ya, dia ada cerita gini. Ini bisa murid yang membuat. Ini sekedar contoh Bapak dan Ibu bisa munculin. Gitu. Dan beberapa contoh yang lainnya masih banyak ya, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ya, model kuis ya, kayak model map itu yang model kayak saya tadi membuat tadi itu. Ini contoh ya di Amerika ini malah banyak banget ini. Ini bisa kita buka ini. Ada apa di sini gitu ya. Oke, itu mungkin sekilas ya gambaran tentang Padlet. Saya rasa tidak terlalu sulit, Bapak Ibu bisa gunakan. Yang penting adalah pahami bagaimana proses pembuatan cooperative learning sebenarnya. Teorinya sebenarnya di teori cooperative learning, Bapak Ibu tinggal adaptasi saja bahwa Padlet ini menjadi salah satu media Bapak Ibu untuk membantu di pembelajaran menggunakan cooperative learning. Saya rasa itu presentasinya, mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan kalau ada yang kurang jelas. Oke, itu saya kembalikan ke Pak Lovandri dulu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Nah ini sangat bermanfaat dan jujur Pak Erwin ya, ini Padlet ini hal baru bagi saya karena selama saya menggunakan media, berbagai macam media yang saya gunakan, Padlet ini belum pernah saya gunakan. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan saya harapkan juga Bapak Ibu juga mendapatkan hal yang serupa dengan saya, bahwasanya sekarang kita menambah kekayaan ilmu kita, bahwasanya ada nih media pembelajaran ya yang mampu kita kembangkan untuk peserta didik kita dan itu bisa berkolaborasi. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika Pak Erwin tadi melihatkan ya yang seperti ya peta ya Pak Erwin ya. Ya, peta Pak. Ya. Membuat media pembelajaran berbasis komputer Pak Erwin, persis seperti itu, saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Dan ini saya melihat kita 5 menit selesai. Luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah ini itu yang terbaru Pak Lovandri memang. Jadi waktu saya dulu penelitian di saya ya, waktu saya dapat hibah dikti dulu itu belum ada yang model map itu. Saya login lagi. Oh sudah ada gitu ya. Menarik ini untuk Bapak dan Ibu yang mungkin pengajaran IPS itu lebih cocok gitu ya kebetulan ya, atau model tentang apa cerita hidup biografi seseorang itu bisa dibuat seperti itu ya. Ya Pak Erwin ya. Ya ini yang terbaru ini memang. Oke, nah ini bagus sekali Bapak Ibu. Nah dan tadi banyak banget fasilitasnya, fitur-fiturnya, bahkan ada tadi bisa sharing ke Google Classroom sekalian. Dan bisa sharing itu by URL-nya gitu ya, dan kita lihat siapa yang ikut komen dan bisa project based learning juga bisa dilakukan. Dilakukan di situ ya. Jadi sebenarnya suka-suka kita ya tergantung media yang sangat-sangat powerful Bapak Ibu yang insya Allah Bapak Ibu bisa kembangkan dan bermanfaat nih untuk peserta didik nanti ke depan. Dan saya dari 1 bulan kemarin saya bertanya kepada pusat
Haki di kampus saya di UAD itu sekarang kan banyak nih Pak Erwin media-media berbasis cloud seperti ini yang tidak perlu install di dalam laptop kita, komputer kita. Nah, saya tanyakan Bapak, apakah saya ketika membuat media pembelajaran dan itu dipakai oleh mahasiswa saya atau siswa saya, walaupun ini berbasis cloud, saya hanya memberikan URL-nya. Apakah bisa dihakikan? Bisa katanya. Nah ini ya, Pak, ya? biasa ya, Pak Erwin. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, bisa di-HKI-kan juga. Nah ini kan satu angka kredit yang lumayan nih buat naik pangkat. Ya, terutama ya guru-guru negeri ya. Kalau di kita mungkin ngejar kepangkatan aja ya. Bahkan seperti kayak video gitu ya di video karya pembelajaran itu bisa di-HKI-kan, dan apalagi media pembelajaran yang powerful seperti ini. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti bisa mengembangkan, dan sekarang ini ada kesempatan untuk bisa bertanya. Bapak Ibu silakan kepada narasumber kita Pak Erwin Hari Kurniawan. Nah, ini sudah ada Pak Erwin pertanyaan. Apakah bisa Padlet ini kita buat menggunakan HP? HP bisa Pak, bisa. Ya, HP bisa, ya. Ini pertanyaannya. Cuma tampilannya kecil ya, kalau di HP kecil ya. Jadi paling enak tablet lah. Saya rekom pakai tablet. Kalau di HP kecil gitu ya. Kalau untuk ngeditnya yang susah. Tapi kalau hanya untuk menikmati belajarnya sih oke. Kali kalau anak nanti ya bisa, tetap bisa Pak Lovandri, tapi ya harus telaten ya, ngetik satu-satu gitu, terus di zoom gitu ya, digeser-geser ya, di zoom bisa sih, tetap bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa sebenarnya. Habis itu matanya berair semua Pak Erwin. Ya lumayan sih ya, karena kecil. Ya kalau HP-nya lumayan besar sih ya enggak apa-apa sih. Yang model Note itu lumayan lah gitu. Ya kalau HP-nya kecil itu ya. Tapi kan hari ini anak-anak kita kebanyakan kalau untuk murid SMP SMA ya Pak Lovandri ya, saya lihat HP dan laptop itu sudah bukan merupakan sesuatu yang mahal lagi seperti dulu gitu lah ya. Betul sekali. Ya. Awal-awal saya dulu kuliah itu bayangin punya HP itu sesuatu yang waduh mahal, orang kaya yang bisa punya gitu ya. Iya. Ini punya uang di bawah 1 juta aja sudah bisa beli HP yang lumayan canggih lah ya. Saya tidak ngomong canggih, lumayan canggih yang bisa untuk ini. Dan ini ringan, tidak berat. Nggak barang lux lagi ya Pak Erwin ya. Ya, bukan sesuatu yang lux lagi ya. Betul sekali. Nah ini Pak Ibu, ini ada Pak Taufik Prihanto nih di chat sudah bikin dan bagi linknya. Nah ini monggo bisa diklik nih. Ya, bisa dicoba-coba Bapak dan Ibu ya, kolaboratif punyanya Pak Taufik gitu ya. Kita juga bisa buat ini. Pak Taufik tentang reproduksi hewan Pak ini. Apa yang menarik Pak ini Pak? Reproduksi hewan. Pembatasan jumlah komen dari siswa. Nah ini pertanyaannya Pak Taufik. Apakah yang versi gratis, apakah ada batasan jumlah komen dan siswa atau guru dalam satu Padlet itu? Misalkan dalam satu proyek kita ini, apakah ada batasan komennya yang versi gratis? Yang saya dulu Pak, saya dengan murid 30 itu tidak ada Pak, kebetulan. Masih oke-oke saja. Yang penting mereka tidak posting file Pak, tidak posting file ya. Jadi mending link. Kalau link oke Pak. Jadi kalau hanya ketik saja, diketik langsung di situ ya, di komen langsung di situ, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika mereka mengupload PowerPoint. Nah, itu menjadi masalah. Nah, karena tadi dikatakan sekitar hanya 20 MB. Kalau lama-lama nanti penuh Pak itu kita. Tapi hanya beberapa code ininya cuma katanya sekitar 20 MB ya. 20 MB itu kalau kita hanya upload link-link saja lumayan lah kita. Ya. Ya namanya yang free Pak ya. Jadi biar mereka kalau nanti semuanya di open semua itu mereka nggak ada yang mau beli yang versi 40.000 per bulan tadi itu. Ya, tapi sejauh ini saya pakai yang free aja sudah cukup lah. Gitu. Tergantung kreativitas Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan video upload dulu aja di YouTube. Terus kalau itu berupa file yang besar mungkin di-upload dulu di OneDrive atau Google Drive. Linknya share itu yang bisa kita munculkan dan itu nanti tetap bisa di-download atau dibuka. Jadi tidak masalah. Tanpa mengurangi secara performance. Yang penting di-share. Anyone can review ya biasanya ya. Jangan sampai hanya melihat saja, kalau melihat nggak bisa di-download nanti ya.
Ya bisa di-download lah intinya gitu. Oke, kalau itu berupa file yang mungkin penting bisa di ini. Jadi kalau sejumlah komennya saya rasa tidak ada Bapak. Nanti silakan dicoba lah. Ya, atau kebetulan karena murid saya kemarin cuma 30 ya. Kalau muridnya mungkin 100 atau 200 ya mungkin baru bermasalah. Sementara 30 aman ya Pak Erwin ya? Aman. Ini yang versi yang lama sudah saya del Pak ya, yang saya. Jadi yang saya kemarin punya murid 30 yang buat saya dapat di hibah dikti itu tidak ada masalah ya sampai 30 itu. Itu ya mungkin. Ya. Oke. Nah, ini tadi dari yang misalkan tadi yang free ya Pak Erwin ya? Ya, yang free. Saya free Pak, nggak pernah beli saya. Padahal saya pakai hibah dikti loh Pak. Kemana-mana Pak uangnya Pak daripada buat beli Pak. Iya. Kalau tadi kan yang itu ada batas projectnya kan 3 atau 4 ya katanya ya. Itu maksudnya per project ya? 3-4 project. Iya. Tapi saya tadi bikin, teman saya tadi malam katanya 15 masih bisa Pak. Iya. Kalau pakai yang Microsoft yang 3. Coba nanti Bapak dan Ibu buat. Cara ngatasinya gini kalau saya. Emailnya bisa divarian, misalkan Pak Lovandri 1, Pak Lovandri 2, Pak Lovandri 3. Bisa gitu Pak. Passwordnya sama, emailnya aja ya beda-beda. Itu kan ngakali ya, cara kita ngakali kan gitu ya, biar gampang. Jadi kan ya, Pak Lovandri 1@gmail.com, Pak Lovandri 2@gmail.com. Ya lumayan lah kalau saya. Jadi kreativitas kita aja gitu ya. Cuma ya kita kreatif sekali. Ya Pak Taufik ya. Itu Pak Taufik yang ngajarin saya seperti itu sebenarnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih, apakah bisa buat untuk man-map gitu? Insya Allah tadi sudah ya ada. Bisa. Macamnya untuk template ya Erwin ya. Ada ada mind map, ada yang chat gitu, diskusi gitu ya, kayak chat ya tampilannya lihat tadi ya. Ya, memang bisa. Yang tadi model apa tadi saya yang siklus air tadi ya Bapak dan Ibu ya. Itu kan model-model mind map sebenarnya ya. Tinggal Bapak dan Ibu geser-geser aja sebenarnya. Jadi atau saya share ini lagi ya, yang tadi mungkin ada juga ingin tanya yang model apa tadi peta ya, mungkin yang IPS. Saya coba share ulang besok nih Pak Erwin. Pak Erwin minta tanya disimulasikan. Nah, mungkin ini kita Pak Erwin bisa langsung praktek nih. Mendesain pembelajaran IPS seperti yang tadi ada. Oke, saya coba lagi Pak. Ini Pak, sebentar. Ya, saya back ke sini, ini ke Padlet. Saya bikin lagi yang model. Ini udah muncul belum ya share saya? Belum Pak Erwin. Oke, saya share lagi. Sorry. Present now, entire screen. Bentar. Ini ya Bapak dan Ibu, saya pakai yang model map ya. Ini ya Bapak dan Ibu. Nih. Nah, ini saya kasih nama dulu. Misalkan peta apa ya? Ini saya lagi buat nih sebenarnya Pak Erwin. Mungkin bisa Pak Lovandri dicoba. Pak Lovandri aja. Nanti kalau saya dikira Gunung Merapi aktif di Indonesia. Itu yang punyanya Pak Lovandri aja di-share Pak. Dicoba Pak. Nanti bikin. Oke, discard and close aja saya. Pak Lovandri aja yang share ya, biar nyoba ini kalian. Saya share screen ya. Ya. Coba ini Pak Lovandri aja yang share. Jadi intinya anyone can do it gitu. Iya, enggak apa-apa. Iya. Intinya kan anyone can do it gitulah. Oke. Jadi kalau saya itu paling Pak Erwin pakai yang pro gitu. Enggak, saya nggak pakai pro Pak. Emang tuh uangnya daripada beli Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah terlihat ya layar saya. Ini saya langsung coba karena sangat penasaran dengan ini tadi. Peta sebaran Gunung Merapi aktif di Indonesia. Nah, ini saya bisa bikin ikonnya juga ya. Materinya biar nyambung gitu ya. Nah, terus ini kita bisa pilih bentuk bentuk jenis petanya ya. Benar. Bentuk gaya petanya ya, ada yang bentuk seperti satelit. Nah, itu. Nah. Oke, luar biasa ini ya. Nah, ini tadi saya milih yang biasa, yang seperti kayak di map kita peta-peta ya. Yang waktu zaman-zaman SD SMP itu. Berikutnya ini yang saya bagikan itu yang ini ya Pak Erwin ya. Ya, itu diganti bisa Pak. Klip yang di bawahnya itu bisa diganti alamatnya Pak. Yang bawah Pak. Yang uruk DD3 itu bisa diganti Pak. Itu Pak. Tadi Pak, naik lagi. Tadi mana? Nah, itu Pak.
itu bisa diklik Pak, yang itu Pak, Ini. nyari ke yang bawahnya. Ini. Nah, itu bisa diedit. Nah, itu bisa diganti. Misalkan gunung api gitu aja boleh Pak, atau IPS gitu Pak, diketik IPS atau apalah, monggo nanti itu. Oh, oke, kita bikin ya. Iya. Reflect Bachelor Learning gunung gitu. Nah, sudah gitu. Tanpa spasi Pak, spasinya Pak. Oke. Ya, BBL gunung gitu aja. Oke. Oke, jadi yang ini Pak Erwin. Ya, nanti di alamatnya itu Pak, itu disimpan dulu Pak, belum disimpan jadi asal disimpan. Bapak Ibu kita langsung praktek ya. Nah, itu sip. Terus itu oke, tadi petanya sudah. Tadi Pak Erwin, saya lihat kita bisa memberikan atribusi kepada setiap yang akan melihat karya kita ini, pembelajaran kita, izinkan mereka berkomentar atau tidak gitu ya. Terus kita membuat tampilan adakah nanti yang teman-teman yang berkontribusi ini kan ini peta sebaran Gunung Merapi aktif. Nah, jadi kasusnya sekarang ya kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kasusnya sekarang Bapak Ibu kan sekarang berada dari seluruh Indonesia nih ceritanya ya. Saya kerja Erwin di Kediri atau di Kediri ada Gunung Kelut nanti ya. Yang dari dari Jawa Barat. Nah, masing-masing kita mengidentifikasi Gunung Merapi yang ada di daerahnya masing-masing dan menandai ada panggilan nama kreator ya. Ini saya siap. Begitu ya cara kerjanya Pak Erwin? Ya, siap. Linknya Pak sekarang dibagikan Pak. Oke, siap. Berarti saya tadi Pak sudah ya. Itu Pak ada ya menyalin ke. Nah, itu clipboard Pak. Clipboard apa itu? Menyalin ke. Oke, menyalin. Nah, itu. Nah, masukkan di chat Pak Lovandri. Terima kasih. Ini saya kirim ke dalam chat Bapak Ibu, monggo dibuka. Mantap. Oke, siap. Ini real time ya Pak Erwin ya? Sama di Google Slide atau sudah buka di tempat saya. Sudah, ya. Saya nambahkan di situ berarti di Gunung Kelut ya. Oke. Gunung Kelut. Ini Bapak Ibu bisa terlihat nih peta kita. Aduh, ini kalau coba aja nih medianya saya kenal dari dulu ya. Saya bikin media pembelajaran ini Bapak Ibu berbasis komputer, saya bikin pakai flash itu 1 bulan. Nah ini udah ada Jawa Timur nih siapa yang di sini Pak Erwin ya. Oke, nah betul. Waduh, ini collaborative learning yang ini Anda bilang. Oke, ini ada Pak Erwin menandai Gunung Kelut Renjo, Karangrejo, Blitar. Waduh, bagus sekali nih Bapak Ibu. Kita bisa beri nilai ya. Beri nilai. Mantap gitu ya. Ya, saya nyari Pak di sini Pak. Nah, ini saya bisa munculin nanti gambar Pak ya. Aduh, kita bisa komen juga. Aduh, ini bagus sekali. Ya. Keren Pak Erwin. Masih proses ini. Nah, ini saya bisa munculin gambar. Update. Waduh, nice sekali. Bapak Ibu yang lain mana? Waduh, ada gambar juga ya. Itu Pak ada keren. Nah, ini ada yang lain? Ya, keren lah. Siapa ini? Di Surabaya. Anonim ya. Ini pakai kalau anonim ini mungkin tidak memakai ini ya Pak Erwin ya, tidak memakai yang G Suite ya. Iya, dia tadi belum login Pak, itu langsung masuk aja dia. Gitu. Jadi kalau yang login dari awal punya akun ya. Di tag ya. Akunnya harus dia daftar dulu akun dulu baru bisa nama-namanya muncul. Kalau enggak daftar ya anonim karena linknya tadi jenengan dibuka untuk umum tadi. Oke, siap. Baik. Sini. Siapa nih anonim? Ayo ngaku. Ada Juno. Bung Arjuno. Saya Pak. Ini malah belum login dia. Iya. Oke, ini ada Pak Taufik dari Semarang. Nah, muncul langsung kan? Iya. Hutan Rapi. Oke, mantap. Mana nih Bapak Ibu yang lain? Ini punya Pak Taufik tadi ya. Iya. Ini keren nih, keren. Ini ada dari mana ini? Kerinci ya, jadi. Ada Gunung Kerinci ya. Saya kasih nilai lah Mbak Oktasari. Jauh kasihan Pak ya.
Nilainya 100. 100, oke. Sip. Aduh, mantap, ada komen-komen juga Bapak Ibu. Nah, ini sangat asik ya Bapak Ibu. Ini kan kita praktek sekarang ini asik ini Bapak Ibu ya. Nah, Ya, ini langsung ini. saya rasa PJJ yang membosankan itu bisa hilang dengan seperti ini ya. Iya. Kalian juga bisa langsung di-share di ini, di Google Meet kan. Nah, bisa ambil pertemuan kayak gini gitu dengan muridnya. Gurunya buka sesuatu, muridnya melakukan sesuatu gitu. Mantap, mantap sekali. Oke, dari Bandung ada Gunung Merapi juga Bandung. Jalan Gunung Karimbi. Gunung Karimbi. Oke, dari Bandung juga ada. Pak belum login itu, Pak. Keren. Nah, begitu Bapak Ibu, kita langsung praktek ya. Langsung mencobakan bagaimana keseruan menggunakan Padlet secara kolaboratif seperti ini. Alhamdulillah saya merasakan keseruan ya. Nah, ini Bapak Ibu sangat-sangat saya anjurkan deh pakai seperti ini, dan banyak hal atau materi pembelajaran yang mampu kita kembangkan dengan menggunakan Padlet ini ya. Dan tadi juga template-nya juga banyak macamnya, ada seperti timeline, ada mind map ya, banyak Bapak Ibu bisa dikembangkan dengan kreativitas masing-masing. Ini ada pertanyaan Pak Erwin dari Bu Dewi Puji. Kalau pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan aplikasi ini biar menarik gimana ya? Diaplikasikan ke materinya bagaimana? Oke, monggo Pak Erwin. Saya kebetulan ngajarnya bahasa Inggris, tapi bisa sama aja Bu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu membuat misalkan prosedur pembuatan sesuatu gitu ya, atau mungkin teks pidato kan bisa ya. Mungkin intronya siapa yang buat, nanti ngelanjutin nyambungin kalimat itu kan bisa ya. Ada gambar nyambungin kalimat antar anak selesai si A selesai nyambungin lagi berikutnya, bisa sih dilakukan seperti itu. Atau Ibu tadi bisa membuat bahkan sesuatu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, atau membuat pertanyaan. Jadi dibuat teks dulu ya, teks ditampilkan yang saya tadi contoh ada file buku tadi itu. Kemudian bukunya diminta baca, habis itu mungkin di awal anak diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak paham tentang bacaan tersebut. Nah, setelah selesai maka diperkenankan temannya untuk menjawab. Maka itu bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi kita ngupload file, meminta murid membaca, setelah itu anak diminta untuk membuat pertanyaan ya gitu ya. Kalau sudah pertanyaan, kemudian yang lain bisa menjawab. Kurang lebihnya mungkin itu sebagai salah satu alternatif. Mungkin Pak Lovadri juga mungkin bisa ngasih masukan, monggo lah yang lain ya. Nah, memang ini perlu kreativitas kita untuk mengembangkan Bapak Ibu dalam pengembangan media pembelajaran seperti ini. Yang paling penting kita memahami dulu fitur-fitur yang ada di Padlet ini, dan kita bisa membuka wawasan kita. Oh, ini nanti aku bisa pakai buat ini nih. Nah, seperti itu ya. Benar. Bahkan tadi ada penilaiannya, ada kita bisa memberikan grade langsung Bapak Ibu. Ya, benar. Luar biasa sih ya. Terima kasih. Ada lagi kah yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan. Dan untuk mendistribusikannya juga gampang Bapak Ibu ya, punya lewat link tadi, ada lewat apa lagi Pak Erwin? Ada lewat FB ya, FB bisa ya, lewat embed. Embed juga Bapak Ibu yang punya Sway mungkin ya, benar. Sway juga bisa ya. Itu taruh sana, aduh luar biasa. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya, memperdalam? Silakan. Nah itu di sekolah saya kan ada media pembelajaran. Oke, ini Bu Dewi sudah menggunakan Microsoft 365. Bisakah dipadukan di aplikasi Padlet? Bisa Bu, bisa. Saya juga pakai itu sudah. Ya, nanti kalau nggak percaya silakan dicoba. Maka Padletnya akan muncul nanti di kelasnya penjenengan. Nah, bisa nanti ya. Masing-masing ya Pak Erwin ya. Bisa ya. Atau nanti linknya dimasukkan di tim tetap bisa Bapak dan Ibu. Jadi ketika jenengan buka nanti di portal office.com, maka otomatis di sana ada ikon namanya Padlet. Padletnya masuk di situ sudah. Nanti jenengan bisa buka dan gunakan di situ. Sudah ini Pak Erwin ya, sudah jadi aplikasi. Ya, aplikasi istilahnya aplikasi apa istilahnya, kayak add-on Pak Lovandri ya, ada muncul add-on menu namanya Padlet, sudah ada di situ. Iya. Sama dengan Zoom juga bisa masuk di Microsoft juga, jadi banyak yang bisa dilakukan.
Oke, nice. Nah, monggo Bapak Ibu masih adakah yang ingin ditanyakan? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Atau masih bingung, silakan. Mumpung narasumbernya masih bersemangat dan Bapak Ibu juga pernah dapat ini ya Pak Erwin ya, apa dana hibah ya dengan Padlet Ya, ini. itu masih sederhana banget Pak Lofandri, tidak nyangka kayak begini sih ya, tidak sehebat ini sih sekarang ya. Masih cupu-cupunya saya lah ya, belum ngerti macam-macam. Jadi pusingnya itu sampai 1 bulan ini ngapain saya terusan itu dari teori coba-coba itu ya. Aduh, luar biasa. Enggak Bapak Ibu. Tadi variasi pelajaran juga di bahasa Indonesia bisa, di IPS untuk geografi bisa, tadi ada fasilitas juga ya untuk template-nya, ada mind map juga. Nah ini butuh banyak. Tadi kan ada ini ya Pak Erwin ya, ada berbagai macam template-template yang sudah pernah digunakan. Itu ada 8 sudah digunakan orang atau memang untuk sebagai inspirasi? Kalau yang di galeri Pak, kalau Pandri, galeri itu sebagai contoh, nanti Bapak Ibu silakan dibuka, itu sebagai referensi. Jadi saya kemarin juga melihat, loh keren ya, sebenarnya saya bisa melakukan yang seperti termasuk peta itu, saya lihatnya dari galeri dulu. Saya coba, oh ternyata begini gitu, di peta gitu. Nanti Bapak Ibu coba-coba bikin aja. Ada tadi Pak Dadang tanya, Pak, kalau agama bagaimana? Jadi kan bisa lihat Pak, nanti contoh di galeri Pak. Yang itu nanti moga-moga menginspirasi Bapak untuk kemudian menentukan, oh berarti saya bisa begini nih untuk pembelajaran yang seperti disampaikan Pak Lofandri tadi gitu ya. Karena Bapak itu bisa insert dari YouTube juga, misalkan tentang mungkin cara sholat, cara wudhu di situ, terus kemudian disuruh komen gitu ya. Anaknya suruh praktek cara misalkan tayamum gitu ya, gimana cara tayamumnya, suruh video, upload di YouTube, linknya dimasukkan di sini gitu kan, biar nanti nggak campur baur. Kalau di WhatsApp, mohon maaf, saya tidak rekom pembelajaran pakai WhatsApp nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau pakai WhatsApp, kita itu akan tertindih dengan yang lain, dan di sana sudah ramai dengan banyak grup kita, akhirnya apa? Pusing juga. Jadi yang ada muridnya tanya, Pak, kalau ini gimana Pak? Ini salah atau benar? Repot juga. Tapi kalau kita gunakan LMS, entah Padlet, entah apa ya, sebenarnya nggak harus Padlet sih ya. Itu kan mempermudah kita mengorganisir pembelajaran kita, tidak akhirnya campur antara misalkan chat pribadi dengan chat dengan murid kita, ya pengasih pemberian tugas atau diskusi atau apa itu, biar nggak terlalu membebani HP kita, sebenarnya seperti itu ya, karena ini tersimpannya di cloud, bukan tersimpan di HP atau laptop Bapak dan Ibu, itu intinya sebenarnya. Tidak tersimpan atau tidak diinstal di komputer atau laptop, akan mengamankan memori kita atau RAM kita. Oke. Nah ini Bapak Ibu, saya masih tersepona dengan Padlet ini. Saya masih mencoba ini Bapak Ibu. Nah ternyata kita bisa memasukkan gambar kita sendiri. Terlihat Pak Erwin ini saya? Ya, lihat Pak. Ya. Ini kebetulan kan saya asalnya Padang ya. Saya memberikan Merapi di Padang Panjang. Ya. Nah ini kita bisa unggah kita ya Pak Erwin ya? Ya, bisa. Ya tadi cuma ada keterbatasan ke drive kita atau di memori di yang sebelahnya Tautan Pak, coba Pak. Kalau Tautan itu nanti dari YouTube penjenengan. Coba yang bikin bisa pilih ya. Itu dari URL itu bisa YouTube Pak itu. Oh ya, YouTube bisa juga ya. Oke. Itu maksudnya dari YouTube. Tadi memperlihatkan video juga. Pokoknya apapun bisa masuk ya Pak Erwin ya. Insya Allah. Website gitu ya. Bisa itu Pak. Coba Pak diklik Pak, itu aja Google. Oke. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Dan ini nggak memberatkan file kita, karena kita hanya linknya aja yang ditampilin di situ. Oke, luar biasa. Nah ini kita bisa menambahkan foto juga Bapak Ibu. Ya benar. Foto dan di sini ada more-nya, option. Nah, yang lain banyak banget. Ada suara, film, ya, macam-macam. Luar biasa. Ada over juga suara gitu ya. Ini presentasi Bapak Ibu bisa mengembangkan media yang lengkap sekali saya rasa dengan Padlet ini. Insya Allah
Begitu kesan pertama saya melihat tools ini, software ini, luar biasa ya kesan saya ini ya, luar biasa. Terima kasih Darwin, ilmunya sangat bermanfaat ini. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada silakan yang ingin bertanya, buka mic-nya biar lebih komunikatif kita, silakan. Bu Siska mungkin, ada Bu siapa lagi nih? Saya boleh Mas, saya boleh. Oh iya Bu Kulsum, aduh Bu Kulsum, monggo silakan Bu Kulsum. Tadi saya masukkan itu Gunung Bromo sama Semeru, bisakah coba ditayangkan muncul nggak? Iya. Baik, saya lihat. Ini Bu Kulsum juga berpartisipasi mengisi Gunung Bromo. Baik, ini terlihat Bapak Ibu, ini saya. Terlihat Pak, terlihat. Jadi kalau untuk kita untuk zoomingnya tinggal kita zoom out, zoom in gitu ya, di scroll in gitu ya. Oke, berarti Bromo ada di Jawa Timur, masuk ini insya Allah. Gunung Semeru, Gunung Bromo. Ini yang punyanya Bu Kulsum. Iya, muncul ya? Muncul. Ada video itu sudah. Kontribusi langsung ada namanya. Terus kita guru bisa memberikan nilai grade-nya oke, karena ini sangat lengkap, ada videonya, ada penjelasan, oke, nilainya 100, komentarnya good job gitu. Aduh. Satu lagi Mas, yang Semeru muncul nggak? Tadi Semeru di mana ya? Semeru masih di sebelahnya sih. Ya, oke, muncul Bu. Ini buku suka. Keren. Oh iya, oke. Mantap ya. Nice. Keren ini. Oke. Mulai Bapak Ibu, kita berdiskusi lagi. Nah, ini Perwin juga share linknya. Ini tentang apa nih Perwin? Materi yang tadi mungkin Bapak Ibu yang kelewatan bisa download PPT saya di situ Pak Lovandri ya. Nanti semoga manfaat ya. Cuma saya kemarin yang agak lama, yang agak panjang itu nanti kalau kelupaan saya bisa share di grup WhatsApp lah. Ini yang sudah ada ini ya. Sebenarnya contoh yang lain ada. Saya kemarin cuma nyari kok belum ketemu. Mungkin di komputer saya bukan yang di laptop ini ya. Nanti saya coba saya lihat. Ini yang sementara yang tadi saya presentasikan tadi Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa jadi guidance Bapak dan Ibu nanti untuk membuat padat bagi yang mungkin hari ini belum sempat buka di browser atau di HP-nya ya. Kalau di HP kan mungkin kekecilan ya, kadang nanti tak buka lagi di laptop mungkin. Monggo nanti bisa jadikan rujukan. Kalau bingung lagi bisa kalau Fandri atau saya boleh tidak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, ini seperti biasa kegiatan kita hari ini juga ada rekamannya. Bapak Ibu bisa melihat yang ketinggalan tadi, yang baru masuk tadi ya, yang udah 30 menit perjalanan materi baru masuk, nanti bisa melihat di YouTube kita. Kita ada YouTube juga Bapak Ibu. Nah ini saya presentasikan Instagram dan YouTube kita ya, yang baru sekarang mengikuti keseruan webinar di High Tech Teacher Indonesia. Bisa mengikuti Bapak Ibu ya, Instagram kita High Tech Teacher _ID. Nah ini biasanya kita lebih aktif di sini Bapak Ibu. Jadi untuk semua kegiatan-kegiatan kita, insya Allah sharingnya yang paling aktif di Instagram. Kita juga ada forum komunikasinya dengan Telegram dan Kaizala. Di Kaizala itu malah udah 400-an orang yang join gitu ya, dan di Telegram juga ada. Nah Bapak Ibu bisa pilih antara dua platform tadi, atau mengikuti di Instagram kita ini, karena kita lebih aktifnya di sini sih sebenarnya. Jadi untuk men-sharing kegiatan kita, dan ada berbagai macam juga sharing knowledge seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ya materi-materi yang bisa kita manfaatkan lah untuk membuat media atau teknologi-teknologi terkini yang kami rangkum gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu yang belum ikut follow, bisa follow di High Tech Teacher Indonesia, dan kami juga YouTube-nya. Bapak Ibu juga bisa cari di youtube.com, nama channelnya High Tech Teacher Indonesia. Nah, di sana biasanya kami mendistribusikan rekaman seminar, ya, rekaman webinar yang diadakan. Ya, ini berguna untuk Bapak Ibu yang ketinggalan
atau belum sempat daftar tapi kok udah ditutup gitu ya. Ini sering banget tuh ya. Belum sempat daftar, aduh ketutup, aduh udah nggak boleh daftar lagi, ini gimana nih ya? Monggo bisa ikut di channel ini nanti mengikuti ilmu yang diberikan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu banyak video-video, nanti boleh dilihat di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Erwin ke webinar ini, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali insya Allah bagi kita semua, bagi pendidik-pendidik hebat yang masih ingin berkontribusi dan ingin berkembang selalu gitu ya. Terima kasih sekali Pak Erwin. Dan Bapak Ibu, hari ini insya Allah begitu kegiatan kita ya selesai, dan saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan bisa juga memberikan info-info kegiatan di High Tech Teacher Indonesia ini kepada rekan-rekannya ya. Sebagaimana Bapak Ibu lihat bahwasanya kita sharing-sharing ilmu di sini memang untuk menambah wawasan ya. Nah, tidak ada salahnya juga kita berbagi kepada teman-teman untuk sama-sama belajar di High Tech Teacher Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang lain, saya ucapkan matur nuwun sangat kepada Pak Erwin sebagai pemateri ini, dan Bapak Ibu yang lain saya harap tetap semangat belajar dan tetap sehat di situasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu salah Fabri.